Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Erik yang mengatakan soal vaksin itu adalah game changer. Sesungguhnya istilah ini dipakai oleh dunia termasuk WHO. Bagaimana vaksin atau pemberian vaksin pada setiap masyarakat di setiap negara itu diberikan adalah bagian dari pembalikan masalah. Saya ingin ke wakil pemimpin redaksi majalah Tempo, Bung Anton Septian. Dalam editorial Anda justru mengkritik sesuatu yang banyak dari kita menyambut baik. Apa yang salah dengan selebrasi kedatangan vaksin dan vaksinasi oleh presiden, pejabat daerah, influencer? Apa yang salah dengan selebrasi ini? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Erik tadi, tidak bisa dimungkiri bahwa vaksin ini merupakan game changer ya, yang mana keberadaannya bisa mengubah situasi pandemi begitu ya. Namun kita melihat bahwa ada semacam kecenderungan ya dalam tanda petik perayaan yang berlebihan atas datangnya vaksin ya. Di mana Anda melihat berlebihannya? Penyambutan yang berlebihan, kemudian ada semacam vaksinasi pertama yang mengundang pesohor yang kemudian ternyata pesohor tersebut dikritik di medsos juga ya, karena setelah itu dia melakukan tindakan-tindakan yang mestinya tidak dilakukan seperti itu. Nah, di luar itu sebenarnya pada saat yang bersamaan ada dua hal yang menjadi persoalan lah setidaknya. Pertama soal vaksinnya itu sendiri. Yang kedua adalah soal situasi yang terjadi sekarang. Dalam hal vaksin misalnya, ketersediaan soal vaksinnya sendiri ini masih menjadi tanda tanya ya, setidaknya sampai kemarin masih berupa komitmen-komitmen. Tadi Bu Retno mengatakan bahwa sekarang udah lebih dari itu langkahnya. Kita tidak lagi mengamankan komitmen, tapi sudah sampai memikirkan ke rantai distribusinya ya. Yeah. Persoalan kedua di masalah vaksin ini adalah masalah tanda tanya atau kesimpang siuran soal efikasinya begitu ya. Ini penting karena apa? Karena ini yang kemudian salah satu yang membuat masyarakat juga iya atau tidak untuk mau divaksinasi begitu ya, melihat angka. Bung Anton, saya harus menghentikan Anda di situ. Jadi Anda melihat ketika kedatangan vaksin itu ada selebrasi terlalu berlebihan, padahal Anda melihat ada hal yang lebih utama, yaitu ketersediaan vaksin, distribusinya, penyimpanan. Itu yang menurut Anda harus lebih penting untuk diutamakan. Satu lagi terutama soal situasi pandemi yang sedang kita hadapi ya, angka positif kasus yang meningkat. Dan yang salah satu indikasinya adalah penuhnya ruang perawatan di rumah sakit. Jadi beberapa provinsi lebih dari 70%, bahkan di Jakarta itu lebih dari 80% gitu. Nah ini semestinya yang menjadi fokus dalam hal penanganan pandemi ini. Daripada kedatangan vaksin dan vaksinasi itu sendiri. Vaksin bukan satu-satunya jalan keluar dari pandemi ini. Yang kita hadapi di depan mata dalam jangka pendek adalah terjadinya lonjakan kasus, di mana terjadi darurat kesehatan ya, dalam hal ini fasilitas kesehatan yang terancam ambruk karena ruang perawatan yang semakin menipis seperti itu. Saya berikan kesempatan dulu pada Pak Erik untuk menjawab hal ini. Pak Erik, silakan Pak Erik. Terima kasih, saya rasa kritik dan sarannya sangat bagus. Tetapi mungkin kita tempatkan dengan posisi yang baik. Kalau dibilang itu selebrasi, kami dari pemerintah tidak melakukan itu untuk selebrasi. Karena justru yang kita lakukan kemarin itu justru menambah keyakinan daripada masyarakat bahwa vaksinasi ini aman. Karena memang ada kontroversi yang terjadi berdasarkan research yang ada di masyarakat kan. Dan kita juga pernah gagal vaksinasi, ya ini yang menjadi kendala, harus ada keyakinan bersama-sama. Dan tentu kalau kita lihat tuntutannya banyak juga. Misalnya, kenapa Bapak Presiden tidak divaksin duluan? Nah itulah kenapa kita coba menjawab itu. Dan kami sendiri, tadi kita sudah sampaikan, apakah kami tidak melakukan hal-hal tersebut di atas? Tadi, kalau kita lihat situasi yang ada di Indonesia, kita kembali bukan membela diri, mohon maaf, tapi kondisinya kalau kita lihat di Amerika sendiri sekarang sudah 25,6 juta. Lalu di India 10,7 juta. Lalu di Brasil 9 juta. Tentu mohon maaf kita nggak ada membanding-bandingkan dengan lain, tapi
apa yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini tadi yang sebelum saya sampaikan tidak sempurna, tapi kita berusaha keras. Negara hadir. Kita sejak dini mencari solusi, misalnya penambahan yang namanya kapasitas rumah sakit dengan adanya Wisma Atlet. Lalu kita membuat rumah sakit modular di Jakarta dan di beberapa tempat lainnya. Kita libatkan TNI. Kita juga terus menambah occupancy bed yang ada di rumah-rumah sakit. Dan Pak Menkes hari ini, Pak Budi Sadikin, itu sangat berusaha keras juga melakukan dorongan-dorongan kepada rumah sakit swasta yang selama ini mungkin juga tidak terinformasikan, karena itu dia push lagi sekarang. Ditambah lagi juga dengan standarisasi pengobatan atau terapi penyembuhan yang selama ini juga belum ada obatnya, tapi kita mesti cari standarisasi itu. Ya. Obat-obat sendiri tentu berbagai macam-macam, dan tentu ini yang harus menjadi koreksi kita. Semua obat-obatan yang ada masih impor. Apakah yang namanya Atempra, apakah yang namanya Remdesivir. Alhamdulillah Favipiravir atau kata-kata kerennya Avigan kita udah bisa buat sendiri. Tapi inilah yang kenapa tadi saya bilang negara hadir. Negara bekerja keras. Kami di kementerian bekerja 24 jam. Apakah sempurna? Mohon maaf, pastinya tidak. Tapi kami berusaha bergotong royong, dan itulah kenapa juga tidak mungkin kita bisa sukseskan tanpa masyarakatnya berpartisipasi, ataupun dari berbagai pihak juga bekerja sama dengan kami.